Hal pertama mengetahui Islam di Cirebon, saya langsung tertuju kepada Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Itulah alasan kedatangan kami ke makam Sunan Gunung Jati yang berada di Bukit Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Ya, di balik pintu yang ada di belakang saya ini ada lagi sebuah komplek makam di mana salah satunya adalah penyebar agama Islam di Cirebon, Syarif Hidayatullah atau yang biasa dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Pengaruhnya yang cukup besar dalam menyebarkan agama Islam membuat makam ini tidak pernah sepi pengunjung untuk berziarah. Sunan Gunung Jati datang ke Cirebon pada tahun 1470 Masehi. Dikenal sebagai ulama yang menyebarkan Islam di kota Wali ini. Pengaruhnya begitu besar bagi perkembangan Islam di Jawa Barat hingga saat ini. Ya, jadi ceritanya Sunan Gunung Jati itu beliau yang babat Cirebon. Pada saat itu diawali dengan uaknya yaitu Pangeran Walang Sungsang. Di sini yang pertama kali di Cirebon, yang babat Cirebon ini yang disebut dengan Mbah Kuwu. Nah, kemudian kedatangan Sunan Gunung Jati di Cirebon lebih memantapkan lagi. Jadi untuk penyebarannya itu melalui dakwah-dakwah yang disebar di tiap daerah. Terus ini juga di sini ada tempat kayak semacam tempat ngaji gitu. Jadi untuk penyebarannya lebih diperluas lagi untuk wilayah Cirebon. Kedatangan Sunan Gunung Jati itu ternyata membuat masyarakat di sini lebih banyak yang nganut gitu, sama belajar ngaji gitu. Selain dakwah itu juga ada penyebaran semacam kayak kesenian yang diambil dari Sunan Ampel juga. Kita di sini memakai kesenian itu kayak semacam seni wayang, budaya terus masuk Cirebon sendiri punya topeng. Nah, di situ topeng Cirebon itu sangat berpengaruh sekali. Terus dari perdagangan juga banyak dari perdagangan sehingga banyak yang menganut agama Islam. Dampaknya itu ya sangat pesat sekali pada saat itu, pada masa kejayaan Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah. Itu dampaknya sampai sekarang itu alhamdulillah untuk tamu juga semakin tiap tahun itu semakin bertambah tambah banyak, dan kita di sini ke dampak sosialnya banyak yang berjualan laku semua, tambah tahun tambah banyak, sehingga sebenarnya kita perlu perluasan area, cuman karena areanya itu terbatas untuk parkir, penjualan. Nah itu jadi resikonya kita di sini terlalu padat. Ya, dengan banyaknya pedagang-pedagang itu kan pengaruh dari pengunjung berziarah yang datang ke sini. Di situ ada uaknya yang seperti tadi saya bilang Pangeran Walang Sungsang, juga ada ibunya, istrinya juga ada, terus menantunya, dan semua yang pada saat itu ikut kayak semacam berperang itu ada semua di sini di atas satu. Salah satu masjid di dekat Keraton Kasepuhan menjadi bukti peninggalan Sunan Gunung Jati. Saat kami datangi, ternyata masjid ini terbilang unik. Ya, salah satu yang menarik perhatian saya saat berada di Cirebon, Jawa Barat ini adalah Masjid Agung atau yang biasa dikenal dengan Masjid Sang Cipta Rasa. Kenapa? Karena saat saya melihat ini tidak seperti masjid, bahkan saya menduganya ini adalah sebuah keraton. Nah, lalu seperti apa di dalamnya? Ikuti saya. Tidak salah, banyak yang mengira ini adalah keraton. Pasalnya dari depan saja, pagar Masjid Sang Cipta Rasa dikelilingi tembok layaknya tumpukan batu bata yang menyerupai benteng. Saat pertama masuk, kami disuguhi oleh banyaknya tiang kayu. Ya, ini memang Masjid Agung Sang Cipta Rasa, bahan materialnya banyak terbuat dari kayu dan batu bata. Karena memang saat itu material yang banyak ya kayu, makanya banyak digunakan untuk pembangunan masjid ini. Kayunya ini kayu apa? Ini kayunya kayu jati, semua kayu jati. Kayu jati. Kayu jati. Dan ini umurnya sudah berapa? Sudah 542 tahun. 542 tahun. Dan masih kokoh ya? Alhamdulillah masih terjaga keasliannya. Udah ada perubahan dari bentuk masjid ini? Kalau secara bentuk sih kita menjaga keaslian bentuknya.
Tapi kalau untuk perubahan material untuk kayak contoh atap itu genting itu ya hasil renovasi ya. Nah ini yang ngebedain ini apa nih? Misalnya ini bulat bentuknya, terus yang ini kotak apakah beda? Nah ini masjid aslinya itu semua bangunannya itu tiangnya pakai tiang yang kayu utuh, bentuknya bulat. Kalau yang tiang-tiangnya bentuknya kotak itu bagian bangunan tambahan. Bangunan tambahan di zaman Belanda, makanya di sini juga ornamennya tuh bergaya Eropa. Bergaya Eropa. Nah ini waktu dibangun oleh siapa dan arsiteknya siapa? Ini dibangun di zaman Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Kebetulan beliau bagian dari Wali Songo dan 9 wali itu semua terlibat di dalam proses pembangunan masjid ini. Jadi dibangun oleh 9 wali, kemudian yang menjadi arsiteknya itu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Tapi kalau ngelihat ya Pak, ini banyak ornamen-ornamen yang malah nggak kelihatan Islamnya ya Pak ya? Ya betul sekali. Sama Islam, betul sekali. Jadi ini salah satu keunikan masjid ini. Masjid ini tidak ada ciri Islamnya sama sekali. Simbol Islamnya justru tidak ada. Makanya bentuk bangunannya pun beda, tidak seperti bangunan-bangunan masjid pada umumnya di Indonesia ya. Iya. Tidak ada kubahnya, tidak ada menaranya. Jarang terlihat ya. Iya. Justru simbol-simbol yang identik dengan agama lain di sini dimunculkan gitu. Makanya ini jadi satu daya tarik tersendiri masjid ini. Nah, ini saya bingung nih Pak. Kan saya ada di sini. Iya. Masjid ini terbuka. Iya. Nah, di sini ada bangunan lagi. Iya. Jadi sebenarnya masjidnya itu yang ini apa yang di dalam atau Iya. yang mana? Ya, ini semua jadi bagian masjid. Nah, yang di bangunan tembok di dalam ini bangunan ruang utama. Utamanya di Ruang dalam. utamanya masjid ini ya, di situ ya, di dalam. Oh. Nanti kalau itu kita masuk ke dalam. Oh, boleh ya, kita masuk aja ya. Boleh, boleh. Masuk aja ya. Ini ya Pak ya, tiang-tiang Ya, ya. tiang ini tiang bulat semua. Terbuat dari satu pohon utuh ini. Kayunya. Nah, ini ada banyak pintu Pak. Ya. Dan yang jadi pertanyaan, kecil semua Pak. Kenapa Pak? Ya, ini pintunya memang cukup banyak ya. Di sebelah utara ini sisi sebelah utara ada 4 pintu. Kemudian di sebelah selatan juga sama, ada 4 pintu. Ini simetris lurus, sejajar gitu. Oh iya, iya. Nah, kemudian di sebelah timurnya ada 1 pintu yang besar, pintu utamanya. Ya, ini konon melambangkan 9 wali karena ada 9 pintu. Oh, ada 9 pintu. Ya. Kenapa ini kecil Pak? Ya, ini pintunya juga orang banyak ngomong ini pintu atau jendela Pak. Iya. Ini sebenarnya pintu ya? Ya, ini pintunya. Dan ini pintu utama yang selalu dibuka. Pintu yang selalu dibuka aja, keluar masuknya dari sini. Oke, kita coba masuk ya Pak. Boleh, silakan. Ya. Ternyata setelah masuk gede Pak. Ya, bangunnya tinggi sekali nih. Kalau luasnya berapa sih ini Pak? Luasnya Bangunan total utama. bangunan utama ini 14 kali 18. 14 kali 18. Ya, Dan emang kelihatan banget kayu-kayu semua ya. betul. Ini semua material kayu semua ini. Tapi kalau ini sebagai penahan aja ya Pak ya? Ya, ini hasil renovasi tahun 1976. Renovasi ini besi. Untuk ngejaga ini ya Pak ya? Ya, karena memang materialnya kayu, jadi untuk antisipasi barangkali ada salah satu yang kropos atau apa gitu ya. Wow, gede banget. Ya, ini orang dulu sudah memikirkan tentang sirkulasi udara dan pencahayaan sebenarnya sih. Ini ruangannya cukup tinggi, jadi untuk udara juga sirkulasinya bagus. Iya, jadi dia tuh tinggi dan banyak ini ya Pak ya, sirkulasi ya. Iya. Banyak jendela. Cuma sekarang ditutup pakai kawat ram itu karena banyak burung-burung pada masuk sih. Oh. Terus kalau ini untuk mimbarnya. Ya, ini bagian-bagian yang ada di ruangan utama masjid ya. Ini mimbar aslinya. Mimbar aslinya. Iya, yang sudah tidak terpakai. Karena banyak bagian-bagian yang aus ya. Jadi dikhawatirkan ketika khotib naik ke mimbar takutnya ada insiden nanti ramai. Ini mimbar bawaan aslinya Iya, utama. ini. Nah, di sini juga justru yang jadi uniknya begini. Di
Di sini simbol-simbol Islamnya tidak ada, tapi simbol-simbol dari agama lainnya jadi dimunculkan. Seperti contoh ini nih, Iya, iya. tangan ini nih. Ini apa? Seperti itu bodinya ular naga itu. Oh, Kalau diperhatikan ya, sampai ke bawah sini, ini nih kepalanya nih. Dua kanan kiri. berarti sebenarnya kira-kira sejarahnya sang arsitek ngebuat tanpa ada simbol-simbol Islam di dalamnya. Itu Iya. apa ya kira-kira? Jadi kalau kami membaca di sini sih dibuatnya masjid ini tanpa ada simbol Islam, kemudian malah simbol-simbol agama lain dimunculkan. Iya. Ini bagian dari strategi dakwahnya para wali. Oh. Dan 9 wali semua pernah di sini. Terlibat di sini. Termasuk penyebaran agama Islam juga di Betul, sini. betul. Jadi di sini sering jadi ajang untuk musyawarah. Oh, di tempat Saat ini. tempat ini ya. Kalau ini apa, Pak? Ini beda sendiri ya. Nah, ini tempat yang di pagar ini tempat khusus untuk keluarga Kesultanan Kesultanan. Kasepuhan. Kasepuhan. Posisinya di depan. Oh. Ada dua. Nah, ini juga nih, Pak. Kayak menarik. Nah, Ini mimbar baru atau mimbar lama, Pak? ini mimbar baru. Yang ini. Iya, ini replikanya. Oh, ini. Yang atasnya. Kalau ini mihrab, Oh, tempat mihrab. pengimaman, Nah, tempat imam memimpin sholat. ini juga termasuk yang dari dulu. Ya, ini awal aslinya yang seperti ini. Aslinya ini. Aslinya seperti ini bangunannya. Ini dari batu alam. Dan yang mengukir ini adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Termasuk ada ini ya, Pak, ya, perata ya. Ya. Ini yang saya sampaikan tadi. Di sini simbol-simbol agama lain dimunculkan di sini. Ini apa? Ini mihrab, tempat pengimaman, tempat imam memimpin sholat, artinya tempat pemimpinnya umat Islam di sini. Iya. Ya. Tapi dimunculkan simbol ini terata ini, simbolnya agama Hindu. Di atas juga ada Sang Surya yang konon katanya simbol kerajaan Majapahit yang beragama Hindu. Sang Surya itu, Kalau nama masjid sendiri adalah Sang Cipta Rasa. Cipta Rasa. Ya. Itu artinya Sang itu katanya artinya Tuhan. Tuhan. Sang cipta artinya mencipta. Rasa ya di sini nih. Orang ketika masuk ke dalam ruangan masjid ini ada rasa yang berbeda katanya di sini. Bisa menciptakan rasa tersendiri. Jadi masing-masing orang ketika masuk ke ruangan ini ya, katanya rasanya memang beda. Sampai ketemu lagi di jalan-jalan mencari berkah Safari Ramadan.